Baik semua, di video kali ini saya akan membahas tentang goodwill yang muncul di laporan keuangan GoTo, ya, Gojek Tokopedia. Meskipun sekarang Tokopedia-nya sudah dibeli sama TikTok ya. Jadi di laporan keuangan full year atau tahun penuh 2023-nya GoTo, itu tercatat GoTo rugi 90,4 T. Wah, itu angka yang luar biasa ya. Karena keuntungan terbesar yang saya tahu cuman si Bank BRI, 60 T. Ini ruginya sampai 90 T. Ah, dari 90,4 T ini, 78,7 diantaranya adalah goodwill. Apa sih itu goodwill? Kenapa bisa begitu besar? Pembahasan saham dalam kali apa YouTube kali ini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold ya. Nah, bagi Anda yang awam, saya kasih analogi kira-kira seperti ini. Katakan kita lihat di gambar sini kan ada dua kedai, ada rumah makan. Rumah makan yang A yang kiri terawat, apa pelayannya profesional, karyawannya udah jago-jago, tempatnya bersih, servisnya bagus, pelanggannya juga sudah ada. B tepat di sebelahnya, karyawannya kurang terlatih, tempatnya kotor, renovasinya kurang, sudah bobrok-bobrok lah gitu. Nah, tapi bertempat di lokasi yang sama. Jadi ada rumah makan A yang kiri yang bagus, rumah makan B yang kanan yang terbengkalai lah, tidak diurus dengan baik. Nah, rumah makan A dijual nih 5 miliar. Sudah sama isi, resep masakan, karyawannya sekalian di take over, pelanggannya juga kalau dia lanjut silakan. Pokoknya kalau kamu ambil tinggal jalan aja. Gak usah lagi promosi segala macam. Ya sewajarnya aja gitu. Rumah makan B, dia jual 2 miliar aja sesuai NJOP. Jadi kalau kamu beli, kamu mesti renov, kamu mesti bikin menu, kamu mesti training karyawan, bikin promosi, cari pelanggan dan sebagainya. Nah, katakan Anda punya dana 5 miliar. Kira-kira Anda akan beli rumah makan A yang sudah jadi, yang karyawannya semua sudah ada, pelanggan sudah ada, senilai 5M dengan NJOP 2, atau rumah makan B yang dia jual sesuai NJOP, yaitu 2 miliar aja. Ya, tergantung ya. Kalau misalnya Anda jiwa pengusaha, kompetitif sekali, hitung-hitung dulu nih. Saya beli 2M, renov habis berapa, karyawan berapa, kemudian berapa uang harus dikeluarkan, promosi, dan lain-lain. Ya, kalau hitung-hitungannya masuk, mending saya beli, saya renov. Belum tentu kita beli yang A, yang 5 miliar yang bagus itu, sepadan dengan kelebihan 3 miliar yang saya bayarkan. Nah, eh, ada juga yang berpikir, aduh kalau saya beli yang B, harus mulai dari awal, kemudian harus bangun brand, harus punya pelanggan, saingan juga belum tentu menang sama yang A gitu kan. Jadi semuanya tidak mudah dan butuh waktu juga gitu. Nah, jadi kalau hitung-hitungannya memang lebih murah tapi lebih repot, ya sudahlah, mungkin saya ambil yang A saja gitu. Nah, jika yang membeli rumah makan A adalah suatu badan hukum berbentuk PT, asetnya nilainya cuma 2 miliar sesuai NJOP, tapi dibeli dengan 5 miliar. Maka secara akuntansi itu akan tercatat dia punya aset rumah makan senilai 2 miliar, kemudian dia punya aset goodwill 3 miliar. Ya, jadi aset goodwill itu adalah istilah akuntansi yang mengacu pada nilai yang melebihi nilai buku pada saat suatu perusahaan diakuisisi. Sebenarnya analogi rumah makan ini kurang tepat sih, tapi harus rumah makannya berbentuk PT gitu ya. Jadi dia melakukan akuisisi suatu perusahaan di mana nilainya di atas book value daripada apa nilai perusahaan tersebut gitu. Nah, eh, goodwill itu mencerminkan aset tidak berwujud, bisa reputasi, bisa brand, bisa customer, ya, bisa juga teknologi, bisa juga keunggulan kompetitif daripada perusahaan yang diakuisisi. Nah, kalau di Indonesia akuisisi yang dipublikasikan mungkin tidak banyak, tapi kalau di Amerika itu sudah sangat umum. Ya, startup-startup yang nggak ada apa-apanya, ketika ada suatu terobosan itu diakuisisi sama perusahaan yang lebih besar. Itu juga akuisisi. Ya, ya dulu saya pernah lihat suatu interview Microsoft ya, waktu Facebook belum ada apa-apanya, masih rugi, masih mulai baru apa, ditawar sama sama Microsoft 20 billion US dollar.
20 billion US dollar berarti dengan kurs sekarang sekitar kalau 1 billion 15 T, 10 billion 150 T, 300 triliun ditolak sama Mark Zuckerberg gitu. Ya, sama juga dulu Google juga ditawar sama Yahoo segala macam. Jadi apabila akuisisi tersebut terjadi, sudah pasti akan muncul namanya goodwill. Jadi bagi perusahaan asing, goodwill ini bukan sesuatu yang aneh. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin jarang kita dengar, tapi actually goodwill itu selalu ada. Kayak seperti Bank Danamon dibeli sama Jepang, kemudian Bank Permata dibeli sama Thailand, saya kira pasti akan muncul goodwill di laporan keuangannya apabila mereka akuisisi di atas nilai buku. Dan biasanya selalu di atas nilai buku. Nah, untuk aset yang berwujud, misalnya mobil gitu kan, dibeli di harga 400 juta, itu ada depresiasinya. Ada yang pakai 4 tahun, dan yang pakai 8 tahun, ya tinggal dibagi aja. Misalnya dia 400 juta, menggunakan 4 tahun, maka dibagi 4 per tahun itu 100 juta. Jadi aset yang dia punya, meskipun fisiknya masih dimiliki oleh perusahaan, tapi didepresiasi 100 juta per tahun, sesuai dengan metode yang ditentukan. Nah, aset tidak berwujud juga ada depresiasinya. Ya, mesti software, hak paten, apa istilah, bahkan obligasi kalau kita beli juga ada istilah amortisasi. Ya. Jadi kalau yang berwujud itu depresiasi, yang tidak berwujud itu amortisasi. Nah, apakah goodwill ini diamortisasi? Berdasarkan aturan akuntansi terbaru yang saya baca pada saat materi ini saya buat, goodwill itu tidak mengenal amortisasi ataupun depresiasi. Dulu kalau nggak salah diamortisasi, tapi sekarang tidak. Nah, cuma bedanya goodwill itu dinilai kembali setiap periodenya. Jadi kalau misalnya di tahun 2000, perusahaan A beli perusahaan B, mencatat goodwill 100, nanti tahun 2001, 2002, 2003, misalnya tentukan setiap tahun ya, maka nilai goodwill itu akan dihitung setiap tahun. Apakah benar angkanya masih sama, lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau nilainya turun, akan dilakukan impairment. Ya, impairment itu artinya penurunan nilai. Kalau nilainya meningkat, dilakukan revaluasi kembali. Meskipun ada satu dosen akuntansi, dia bilang, Pak, koreksi Pak, katanya goodwill itu tidak ada revaluasi gitu. Jadi adanya cuma impairment. Ya, mungkin saya salah. Soalnya saya juga tidak ahli soal akuntansi itu. Tapi kalau saya baca dari ChatGPT, katanya ada. Tapi bisa saja saya salah ya. Karena menurut dosen akuntansi di UI, Ibu Ersha kalau nggak salah, dia koreksi saya di Twitter, dia bilang, Pak, cuma ada impairment gitu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang ngerti akuntansi juga bisa komen di apa di bawah di kolom komennya gitu ya. Nah, waktu Gojek dan Tokopedia merger menjadi satu Goto di tahun 2021 juga muncul goodwill. Jadi goodwill itu muncul dari akuisisi, goodwill itu juga bisa muncul dari merger. Karena basically merger itu A beli B, kemudian digabung menjadi satu perusahaan yang baru gitu. Jadi tetap ada akuisisinya, cuma setelah akuisisi jadi satu perusahaan yang baru. Kalau akuisisi saja itu jadi tetap jadi satu nama aja gitu. Nah, contoh kayak misalnya WhatsApp ya. WhatsApp kan dibeli sama Facebook. Tetap namanya WhatsApp kan gitu. Cuma WhatsApp by Facebook gitu. Nah, jadi belum tentu kalau misalnya, jadi bedanya antara akuisisi sama merger itu adalah merger jadi nama baru, Gojek, Tokopedia jadi Goto. Kalau akuisisi, WhatsApp dibeli sama Facebook, tetap namanya WhatsApp sendiri. Induknya tetap sama, tidak ada nama baru. Nah, di tahun 2021, Goto itu mengakuisisi Tokopedia dengan nilai transaksi 113 triliun. Dan kalau saya cek di laporan keuangannya yang saya lingkarin ini, 113 triliun itu muncul goodwill 93 T. Nah, kalau selisihnya berarti 20 T. Ya, berarti gede banget ya Pak. Hartanya, total asetnya 20 T, dibeli 113 T. Nah, 20 T ini pun kalau kita lihat di laporan keuangannya, itu cash-nya ada 8,8 T. Jadi waktu Gojek
eh, sama Tokopedia bergabung. Basically Tokopedia itu dibeli sama PT Goto ini senilai 103 T, di mana 113 T, di mana 93 T ini adalah goodwill, ya. Kalau asetnya yang 20 T itu ada 8,8 T uang cash, kemudian ada liability sekian-sekian gitu, bisa dibaca ya. Nah, jadi pada saat transaksi merger ini berlangsung sudah muncul eh, goodwill, ya. Nah, tentu saja goodwill ini tidak sekedar dari punya Goto aja, juga ada beberapa perusahaan lain yang dibeli pada saat merger itu berlangsung. Nah, berdasarkan prospektus pada saat Goto IPO, jadi dibeli kan 2021. Kemudian mereka IPO juga kalau nggak salah di 2021 juga, kalau nggak salah ya. 21 atau 22 deh, saya lupa. Eh, Gotonya membeli saham Tokopedia senilai 113 T, tapi tidak dibayar tunai. Ya, jadi emiten ini Goto ya, mengakuisisi 99,99% company efektif Tokopedia pada Mei 2021 untuk mengembangkan bisnis e-commerce, ya, dilakukan dengan imbalan 113,2 T yang terdiri dari 1,4 triliun saham emiten dengan nilai wajar 108. Ya. Artinya waktu dia beli 113 itu 108-nya, sorry, 108-nya itu pakai saham. Oke. Jadi dibayar dengan 1.400.000 lembar saham Goto sebelum IPO ya, yang di value dengan harga 108 T. Kemudian kompensasi berbasis saham, ya, penghargaan berbasis saham, biasanya ini namanya stock based compensation. Artinya kalau dia digaji, gajinya nggak pakai duit, pakai saham. Nah, sahamnya itu setelah dinilai itu 1,8 triliun, dan imbalan tunai yang dibayarkan kepada otoritas itu 2,4 T. Akuisisi ini telah disetujui oleh Kemenkumham, bla bla bla. Nah, jadi walaupun transaksinya jumbo luar biasa, tapi pembeliannya dilakukan dengan cara membayar sebagian besar dengan saham. Jadi Goto tidak keluarkan tunai waktu membeli Tokopedia. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, 93 T tadi itu kan goodwill. Nah, itu eh, dinilai kembali setiap tahun dan Goto melakukannya. Pada tahun 2021 itu 93 T waktu dia beli, pada tahun yang sama dia IPO. Kemudian pada tahun berikutnya turun menjadi 82 T. Tahun berikutnya 2023 paling drastis turun jadi 4 triliun. Nah, eh, impairment ini dilakukan setiap tahun dan waktu dijual di TikTok di tahun 2023, si mungkin manajemen Goto memutuskan ya sudah kita eh, impair saja sesuai dengan nilai transaksi yang akan terjadi nanti. Karena bisa saja dealnya sudah di 2023, tapi apa namanya transaksinya baru resmi terjadi di 2024. Itu umum kok di korporasi kok. Karena semuanya sudah setuju pun paperwork yang harus diselesaikan, legality yang harus dicek, notaris yang harus dilewati, itu tidak sebentar. Yang sederhana seperti reksadana saja itu bisa berbulan-bulan prosesnya. Nah, nah, ketika Goto diimpair ya, sorry, ketika goodwill-nya diimpair dari 93 T di tahun pertama 2021 menjadi 8,2 di tahun 2022. Kalau kita lihat di laporan keuangannya itu kira-kira seperti ini. Nah, selisihnya itu dari 90-an ke 80-an itu disebut dengan loss on goodwill. Nah, jadi waktu dari 93 turun ke 80-an, selisihnya itu jadi kerugian. Nah, ini saya juga dikoreksi oleh satu orang dosen akuntansi. Katanya, Ruth, kamu bilang ini biaya, bukan. Kalau misalnya terjadi impairment, nilai impairment daripada goodwill-nya dicatat sebagai loss, bukan sebagai cost gitu. Nah, jadi yang ini juga kurang tepat ya. Terima kasih Ibu Elsa untuk koreksinya. Nah, jadi waktu dari 93 turun ke 82, selisihnya kan sekitar 11. Nah, itu muncul di laporan keuangan sebagai loss on impairment. Kemudian ketika dari 82 turun menjadi 4,
selisihnya 78 itu juga dicatatkan sebagai loss on goodwill, kerugian penurunan nilai goodwill. Nah, jadilah kerugian yang sangat besar ini itu timbul karena apa? Goodwill-nya yang tadinya dikira akan ada 90 sekian triliun, pas nilai tinggal 80, ya pas nilai lagi tinggal 4. Nah, kok bisa bisa jatuhnya begitu drastis, Pak? Nah, kalau seperti ini kita mesti lihat transaksi pembelian Tokopedia oleh TikTok. Jadi meskipun mereka merger, memang merger terbentuk satu perusahaan baru ya. Tapi struktur perusahaan itu tidak seperti itu. Jadi misalnya ada Gojek, ada Tokopedia, merger kan jadi Goto. Nah, dua perusahaan ini eh, tidak hilang. Kenapa? Karena Goto ini memiliki saham Gojek, Goto ini memiliki saham Tokopedia. Nah, ketika TikTok membeli Tokopedia, dia tidak membeli saham Goto. Yang dia beli itu saham Tokopedia yang dimiliki 99,99% oleh Goto itu. Nah, jadi eh, perusahaannya itu secara akte tuh masih ada, masih eksis. Masih ada direksinya, masih ada apanya gitu. Eh, nah, kalau kita lihat di bagian 8 ini, di keterbukaan informasi ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan sama keterbukaan informasi, eh, rencana kemitraan strategis perusahaan dan toko telah menandatangani perjanjian berikut dengan TikTok ya. Poin 2. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca. Yang kalau saya ringkas di poin nomor 3 ini, jadi di dalam perjanjian tersebut ada 2 poin. Si TikTok akan membeli 75,01% senilai 840 juta US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira 13 triliun melalui pengambil alihan dan eksekusi right issue. Kemudian memberikan pinjaman promissory notes senilai 1 miliar US dollar atau setara 15,6 T. Nah, jadi goodwill yang bisa dari 80 cuma tinggal 4 itu karena dia mau lihat kan saya si Goto membeli Tokopedia 113 T. Eh, hartanya total asetnya 20. Sisanya adalah goodwill. Dinilai tahun depan goodwill-nya tinggal 90 sekian. Dinilai lagi tinggal 80-an. Nah, 80 ini jadi 4. Kenapa? Karena kalau misalnya Tokopedia dibeli sama TikTok, 75%, 7,01 senilai 13,1 T, maka 100%-nya adalah 17,4. Ya dong, kalau misalnya 75% kan logikanya kalau TikTok juga mengakui goodwill yang sama seperti halnya Goto, berarti kan harusnya dia akan memberi 75% kali 80. Goodwill-nya juga dikali dong 75%. Ini enggak. Menurut TikTok harganya Tokopedia 75% itu hanya 13,1. Sehingga 100%-nya 17,4. Nah, si TikTok kan, si Goto kan pada saat transaksi sebelum dilakukan masih mengakui ada goodwill sebesar 80-an. Nah, karena nilainya ternyata cuma 17,4, eh, inilah yang menyebabkan pada tahun 2023, ya udah kalau gitu disesuaikan sama nilai yang sebenarnya. Jadi mungkin di bukunya Goto itu nilainya misalnya sekitar 90 T, tapi dinilai sama si siapa TikTok cuma 17,4. Nah, selisihnya itu dicatat sebagai kerugian on penurunan daripada nilai goodwill. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa ada kerugian yang begitu besar muncul di laporan keuangan Goto di tahun 2023. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ini ada 2 poin ya. Kan tadi eh, Tokopedia dibeli sama TikTok 75,01%, 840 juta dolar. Terus ada pinjaman. Nah, pinjaman ini bukan bukan apa namanya? Bukan bagian dari nilai pembelian, sehingga tidak bisa dimasukkan. Jadi kadang-kadang kalau kita baca di media massa sebenarnya berapa sih dikeluarkan oleh TikTok, orang bingung karena ada angka ini, ada juga angka ini. Ya, angka yang pinjaman itu benar-benar hanya pinjaman. Jadi bukan eh, setoran modal sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan. Eh, nah, pertanyaannya gini, kan Gotonya sudah catat
113T waktu dia beli Topet gitu. Nah, kemudian 75,01-nya dibeli sama TikTok itu di harga 17,4 apa 13,1 T atau fullnya 17,4. Goto rugi nggak gitu ya. Nah, secara akuntansi dia rugi. Kenapa? Karena kan tadi muncul di loss tadi 78T tersebut. Tapi secara cash flow belum tentu. Kenapa? Karena waktu dia membeli Goto membeli Tokopedia, itu kan modelnya pakai tukar guling saham. Jadi Tokopedia dibeli oleh Goto. Kalau kita baca lagi di awal, ini ya, 113T ini 108-nya dalam bentuk saham Goto. Jadi PT Goto itu waktu membeli Tokopedia, dia tidak mengeluarkan uang, dia mengeluarkan saham, gitu. Nah, 1,8T ini kompensasi berbasis saham. Jadi mungkin kalau misalkan mencapai suatu achievement itu akan diberikan dalam bentuk saham juga. Ya, yang benar-benar tunai dia keluarkan cuma 2,4 triliun. Ya, karena itu juga untuk bayar pajak dan bayar keperluan lain-lain. Nah, sehingga secara praktis Goto itu benar-benar keluar uang cuma 2,4T tunai gitu. Sisanya itu dalam bentuk saham. Nah, sehingga kalau dia menjual kepada TikTok dengan nilai 13,175,01%, itu secara tunai menurut saya dia tidak rugi. Kalaupun dia rugi ya paling selama beroperasinya Tokopedia, berapa uang yang dia sudah setorkan ke perusahaan tersebut untuk menjalankan operasionalnya. Nah, jadi uh, secara akuntansi Tokopedia-nya, Gotonya itu rugi, tapi secara uang tunai saya lihat sih kayaknya enggak gitu ya. Nah, berikutnya, apakah 840 juta dolar atau 13,1 triliun ketika TikTok membeli Tokopedia ini uangnya diterima sama PT Goto? Nah, itu tidak semuanya. Karena kalau pas saya baca kalimat keterbukaan informasinya, kalimatnya gantung. Gantung dalam hal begini. Nah, saya coba perbesar ya. Em, nah, ini dia. Perjanjian pengambil alihan saham tertanggal 10 Desember 2023 sehubungan dengan TikTok Toko ini bla 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 840 juta yang akan digunakan untuk mengambil bagian dan membayar atas saham baru. Artinya 840 juta atau 13,1 triliun ini sebagian dipakai untuk ambil ahli dari pemegang saham yang lama yaitu si Goto, sebagian lagi dipakai untuk mengeksekusi right kalau si Tokopedia-nya apa menerbitkan saham baru lagi. Nah, tidak ada keterangan lengkap berapa yang dia beli, berapa yang right-nya. Jadi tahu-tahu sudah 75,01% aja. Nah, sehingga apakah diambil semua oleh Goto? Kayaknya tidak, gitu ya. Persentasenya saya tidak tahu. Jadi seperti ini ada plus minusnya. Karena kalau cuman berpindah dari Goto pemilik Tokopedia menjadi TikTok pemilik Tokopedia, eh, yang dapat duitnya hanya Gotonya. Tapi kalau sebagian itu adalah pembelian saham, sebagian adalah eksekusi daripada right atau eksekusi hak menerbitkan saham baru, berarti pada saat penerbitan saham baru, si Tokopedia-nya dapat fresh money lagi. Nah, jadi itu akan bagus untuk si Tokopedia karena dia dapat tambahan uang tunai. Plus lagi promissory note senilai 1 miliar US dollar. Nah, jadi eh, kalau saya lihat seperti ini, secara perusahaan itu menguntungkan si Topetnya karena dia dalam hal ini dapat tambahan pemegang saham baru. Em, Kemudian kalau saya lihat pembelian 75,01% ini secara akuntansi juga punya implikasi lain. Apa? Kalau misalnya pembukuannya kepemilikannya adalah 25% ke atas, jadi di atas 25 di bawah 50, maka menggunakan equity method. Kalau equity method, bagian dari persentase untung atau ruginya si Tokopedia itu akan dikalikan kepemilikan sahamnya dan menjadi apa faktor yang menyebabkan laba daripada Goto naik turun. Tapi kalau dia cuma 24,99, maka itu dicatat dengan nilai pasar biasa.
Sehingga mau nanti Topetnya untung, Topetnya rugi, itu dia punya untung rugi tidak lagi masuk ke bukunya si Goto gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks Tokopedia-nya masih merugi karena mungkin subsidi sini ini itu, maka dengan mencatat 24,99% ini adalah good things. Kenapa? Karena dia punya kerugian tidak akan bertambah banyak lagi apabila Tokopedia-nya rugi. Tapi sebaliknya kalau Tokopedia-nya untung, maka menjadi suatu kerugian. Kenapa? Karena keuntungan dari Tokopedia-nya tidak bisa menambah laba bersih daripada Goto. Nah, itu dari sisi eh, kenapa ada 0,1%. Karena kalau dia 75% pas, equity method, maka masih masuk dia punya laba rugi. Kalau kayak gini jadi nggak kelihatan gitu. Jadi dari sisi akuntansi kira-kira pertimbangannya seperti ini. Nah, jadi sekali lagi, apakah transaksi ini Goto dirugikan? Akuntansi iya, tunai belum tentu. Kenapa? Karena sejak awal dia beli perusahaan itu juga dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Dan kalau kita lihat sektor teknologi di Indonesia itu memang unik. Ruginya luar biasa besar. Ya ini mungkin bagian daripada startup mendapatkan market share dengan cepat. Sehingga penilaian tradisional dengan menggunakan PER ataupun PBV tidak jalan. Lagi mana mau jalan kalau dia EPS-nya itu negatif gitu. Kemudian menggunakan book value. Ya itu juga kadang-kadang tidak make sense karena jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan konvensional. Apalagi book value-nya sendiri itu komponen paling besar ternyata adalah goodwill yang bisa hilang begitu banyak ketika ada transaksi akuisisi terjadi. Ya, jadi ibaratnya total asetnya dia bilang 100, tapi begitu dilakukan revaluasi daripada goodwill bisa hilang gitu. Nah, itu yang mungkin kalau misalnya dia bilang angkanya book value-nya let's say 3 gitu kan. Tapi setelah direvaluasi asetnya hilang 50% kan jadi 6. Nah, itu mungkin memerlukan analisis yang lebih mendalam. Kemudian kalau kita lihat pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi ini tidak semuanya dalam bentuk tunai. Ada juga yang namanya kompensasi berbasis saham. Ada juga kompensasi berbasis opsi saham yang non cash tapi dinilai cashnya setiap tahun oleh akuntansi gitu. Yang terus terang untuk orang awam atau orang yang belum bekerja di situ kadang-kadang sulit untuk mengukur untung ruginya. Kenapa? Karena kadang-kadang itu didasarkan bukan pada untung rugi perusahaan tapi pada masa berapa lama dia bekerja. Jadi kalau dia kerjanya makin lama, vested-nya makin besar. Kalau kerjanya sebentar, vested-nya kecil. Mereka istilahnya fasting gitu kan. Nah, untuk itu menurut saya sektor teknologi memang bukan sektor yang kalau orang nggak ngerti ya sebenarnya nggak usah deh. Nah, yang benar-benar ngerti saja baru investasi saham seperti ini. Ya tentunya kalau Anda mencoba spekulasi, itu juga haknya Anda. Cuma kalau tidak mengerti ya mungkin ada baiknya bisa memilih saham yang lebih mudah Anda pelajari atau melalui reksadana. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.